Bapak Ibu Majelis Guru dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau mewakili. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang kiranya telah meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar. Ya, kebetulan saya duluan dapat pelajarannya atau materinya. Jadi saya di sini hanya mendiseminasikan, apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang sudah saya diseminasikan atau saya imbaskan ke Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi sekolah ini. Amin. Jadi untuk diseminasi yang saya paparkan hari ini yaitu hanya satu submodul, ya, yaitu modul 1.4. Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi kali ini itu modul 1.4, judulnya itu budaya positif. Ya, budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Saya lanjut. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hanya ini saja yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Baik, lanjut. Lanjut yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, sebelumnya di perubahan paradigma belajar kita akan bermain-main dulu. Ini ada permainan namanya cobalah buka, ya, cobalah buka. Di cobalah buka ini dalam berpasangan, kita berpasangan ya, Bapak Ibu berpasangan dengan temannya. Cobalah buka di genggaman tangan kita. Misalnya di genggaman tangan kita ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita, sangat berharga, dan kita itu tidak rela kalau sesuatu itu dapat dilihat orang atau dimiliki seseorang. Jadi itu bisa kita mainkan dengan Bapak Ibu menggenggam tangannya. Nanti temannya, teman yang satu lagi mencoba untuk cobalah buka. Dengan cara merayu, bagaimana caranya supaya tangan kita itu dapat membuka genggaman kita. Sekarang coba lakukan, nanti bisa bergantian dengan rekannya. Oke, silakan. Oke, yang satu ganti cobalah buka. Kalau nggak mau buka berarti nanti gantian. Genggam. Nah, ini sesuatu ada, misalnya ada yang berharga bagi kita. Apa aja yang tahu. Nah, nanti teman sebelahnya coba merayu membukanya. Ya, coba silakan. Nanti gantian. Dengan nanti Oki sama Yanto. Itu nggak boleh dipegang, pokoknya dirayu macam-macam supaya orang tersebut membuka tangan kita. Nah, terserah itu ada tahan atau tidak membukanya. Silakan coba. Nah, supaya dirayu atau cara supaya kawan kita membuka tangan kita. Coba, Yanto dengan Oki. Silakan. Dipaksa dirayu. Itu pegang dirayu. Oke. Mau buka atau enggak? Atau enggak? Sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Sesuatu sangat berharga dalam diri kita. Coba buka telunjuknya, telunjuknya. Tengok ke telunjuknya. Oke, dah habis gantian ya teman-teman, gantian yang nanya tadi, gantian yang juga. Oke, silakan. Ayo, gantian merayu. Bisa buka enggak? Bisa buka enggak? Ada yang bisa terbuka? Oke, udah habis waktunya. Ya. Oke, jadi
Bapak Ibu, saya minta tanggapannya. Bu Sri, apa kira-kira dalam genggaman kok nggak bisa dibuka? Karena anaknya mengenai masih sayang ini Mbak supaya tidak tahu orang lain. Oh. Akan hadir. Tak Iya. boleh jangan sampai orang lain tahu. Mantap. Oke, jadi banyak ya alasannya supaya itu kita orang lain itu nggak mau membuka. Nah, jadi itu lanjutannya dengan apa kita perubahan paradigma belajar. Ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Artinya yang sebenarnya yang di apa sama teman kita untuk menyuruh buka itu adalah stimulus respon. Artinya harapan Pak Imam tadi mau nyuruh Pak Kosim tadi mau nyuruh buka itu kan stimulus kan, rangsangan supaya responnya itu terbuka kan. Ternyata tidak bisa gitu kan. Sebenarnya itu dirubah menjadi kepada pendekatan teori kontrol. Karena yang menurut si Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita itu ada teori kontrol. Jadi untuk mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri kan, Bapak Ibu kan. Nggak bisa Pak Imam berusaha untuk kawasan bukanya nggak akan bisa juga dibuka kan. Jadi yang mengontrol itu bukan orang lain, Pak Kosim ya, tetap diri kita. Nah itu intinya dari permainan coba buka. Orang lain nggak bisa mengontrol diri kita, kecuali diri kita sendiri. Itu intinya. Ya, lanjut. Nah, jadi perubahan paradigma tadi itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Realitas sebutan itu dalam stimulus respon kita sama. Kalau dalam teori kontrolnya itu kita itu berbeda. Sebenarnya semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambar berbeda. Ini semua perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi orang lain bisa mengontrol saya kalau masih paradigmanya stimulus respon. Apa yang kita inginkan, orang lain akan berbuat seperti itu. Sama juga seperti anak kita. Kita harapannya anak tersebut setelah kita ngasih tugas, dia mengerjakannya. Ternyata kadang tidak. Nah, jadi sebenarnya yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Nah, ini orang lain bisa mengontrol, tapi Pak dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nggak bisa orang lain. Jadi diri kita yang mengontrol. Kayak kita mau datang lebih cepat, ya kita sendiri gitu kan. Kayak saya sendiri datang lebih nggak kurang tepat waktu misalnya gitu kan. Itu nggak bisa orang lain mengontrol. Pas aku datang cepat, nggak bisa juga gitu. Harus memang dari dalam diri. Itu intinya tadi. Nah, jadi kalau kadang nggak ada yang bisa terbuka dari satupun kan. Apa Imam aja mau membuka apa ya? Karena orang lain nggak bisa. Nah, itu tadi permainan tadi. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ya, kalau yang kita pahami sebelumnya ini, kita bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu dia. Dan kenyataannya benar kan, dari genggaman tadi kan, nggak bisa orang lain menyuruh bukanya. Oke, lanjut yang kedua yaitu disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ayo, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Silakan salah satu. Ketika mendengar kata disiplin, Bu Elin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari benak Bu Elin? Disiplin itu sama dengan segala sesuatu tepat. Segala sesuatu tepat pada tempatnya. Oke, yang lain Bu Ima. Disiplin apa menurut Bu Ima? Disiplin waktu. Bu Eni, menurut Bu Eni bagaimana disiplin? Disiplin itu sesuatu yang harus kita jalani dan kita tepati sesuai dengan peraturan
Jadi itu yang menurut kita tentang disiplin positif. Sebenarnya menurut saya dulu pun seperti itu. Disiplin itu merupakan sesuatu yang harus kita patuhi sesuai dengan peraturan yang kita sepakati bersama. Ya, itu menurut kita seperti itu ya kan, bro. Tapi sebenarnya kata Pak Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, berdisiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri kita, makanya penguasa lain bisa mendisiplinkan diri kita. Ya, banyak sudah terjadi kan. Jadi kalau kita tidak mendisiplinkan diri, nanti ya orang lain bisa mendisiplinkan kita. Jadi disiplin yang dimaksud oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya, disiplin diri. Kita tidak bisa mendisiplinkan orang lain kalau kita belum bisa mendisiplinkan diri. Jadi yang disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri internal, dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Maaf. Jadi kalau kita nggak bisa motivasi dari diri kita sendiri, nanti akan masuk motivasi eksternal dari luar, ya, untuk mendisiplinkan diri kita. Nanti kita belajar motivasi. Ada tadi kan? Kemudian karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, pasti akan beda. Motivasi internal dengan motivasi eksternal. Apanya kena di hatinya pasti beda. Nanti kita belajar. Ini dia selanjutnya. Ini motivasi perilaku manusia. Berikutnya, ini tema berikutnya kan. Jadi karena tadi kita sudah bahas motivasi internal dan motivasi eksternal, jadi ada teori motivasi untuk dalam perilaku manusia, ya. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, banyak kita kadang anak kita tuh kadang motivasi dalam dirinya karena takut dihukum, karena kan takut dihukum apa itu, misalnya dia datang lebih cepat. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira mana yang paling baik dari ketiga motivasi ini? Iya, nomor 3. Dan yang paling buruk apanya adalah nomor 1. Ini yang paling rendah kastanya ibaratnya ya. Benar-benar itu paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi ada juga gini, ada juga yang motivasi belajar meningkat karena dapatkan penghargaan, dapatkan apa dari gurunya, dapatkan permen atau apa, pasti lebih semangat, lebih semangat untuk belajar atau apa sih ya. Ada juga seperti ini. Ini dah lumayan ini. Yang nomor 2 ini. Yang kedua itu pernah saya. Yang ini pun sudah lumayan. Kita pun kadang kalau sesuatu ingin pergi kita kemana gitu kan, dapat imbalan, pasti senang kan? Pasti senang. Misalnya kita mau ada pelatihan di tempat mana, dapat imbalannya apa? Dapat uang transportasi, dapat sertifikat. Itu kan termasuk motivasi untuk mendapat penghargaan kan? Itu motivasi eksternal sebenarnya. Jadi yang 2 ini adalah motivasi eksternal. Dan yang paling baik itu adalah motivasi internal. Ini bawah ini, paling bawah. Ini jarang-jarang orang yang memiliki motivasi internal. Masih banyak orang yang menggunakan motivasi eksternal daripada internal. Ya baik.
kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau bahasa apanya survival ya. Maksudnya survival. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima yaitu penguasaan. Nah, jadi ada 3. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kalau hewan mungkin dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup ya, bertahan hidup dan mungkin penguasaan. Kalau kita ada 5. Jadi ini kelima ini dalam diri kita sebenarnya harus semuanya itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi pasti akan ada gejolak dalam diri kita. Itu juga dalam anak kita, dalam siswa kita, dalam murid kita seperti itu. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, ini contoh kepada murid kita ya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dengan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian lanjut tentang posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu ya. Ya, biasa kita cuma tahu 1 ya, penghukum. Sebenarnya posisi kontrol guru itu ada 5. Ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, kira-kira Bapak Ibu di sini mana yang paling tinggi, rasa paling baik menurut Bapak Ibu? Mantap. Pemantau. Posisi yang paling terbaik ini manajer. Manajer. Nah, nanti kita coba kasih tahu kan. Kemudian yang sering kita lakukan, saya pun dulu sebelum belajar ini sering masih posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum udah tahu ya kan, pasti kalau misalnya bersalah langsung kita hukum. Hukum fisik kita bisa suruh terlambat, atau kita lari lapangan, bisa berjemur atau kita suruh push up atau lain sebagainya kan. Itu posisi sebagai penghukum. Dan penghukum ini masih sering kita terapkan memang. Ya, saya pun masih sebagian masih saya terapkan juga penghukum. Dan pembuat merasa bersalah ini sepertinya kita diam aja, karena itu sudah tahu apa salahnya. Nah, kita diam aja kadang anak kita sudah tahu. Nah, itu membuat mereka tuh merasa bersalah. Ini pun kurang baik juga sebenarnya. Nah, tapi pun gini pun saya pun juga sering juga melakukannya gitu. Nah, kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini dia lebih ke teman. Jadi tidak semata kita harus hukum dan hukuman. Kemudian pemantau. Pemantau ini dia sebagai pemantau atas perbuatan selanjutnya. Dan manajer ini lebih ke kegiatan namanya restitusi namanya. Restitusi itu kita guru ini menanyakan tentang keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat. Jadi kita nggak perlu menghukum dia, dan dia itu akan berjanji dan tidak akan mengulangi lagi biasanya. Oke, kita lanjutkan. Nanti perbedaannya di sini ada. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, jadi inilah perbedaannya dari posisi kontrol guru tadi, yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum aja, bias guru itu berbuat seperti menghardik, menunjuk atau menyakiti atau menyindir, seperti itu. Dan guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan saya akan, gitu cara. Seperti apa namanya? Mengancam, ya betul. Seperti mengancam, Kalau membuat rasa bersalah, dia berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam. Kita tuh ceramah, sedih, kita kecewa sama anak itu.
karena itu akan merasa bersalah sendiri. Kalau gurunya berkata seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, jadi ibaratnya seperti merajuk lah gurunya. Ya, oke. Ini yang kedua ini termasuk identitas gagal ya, karena perlakuan keras ke arah negatif. Selanjutnya yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi alasan murid itu misalnya berbuat kesalahan, yang buat itu gurunya nanti. Aku kan untuk bapak ibu ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi bapak ibu ya gurunya itu coba sebagai teman membantu menciptakan solusi atas permasalahan murid-murid. Nah, sebagai teman, kemudian pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah ini identik ke konsekuensi, apa yang sudah dilakukan, konsekuensinya apa, itu lebih ke situ ya. Nah mereka akan tahu karena sudah dipantau oleh bapak ibu gurunya. Dan yang kedua ini sudah masuk identitas berhasil sebenarnya, karena perilaku kontrol mengarah positif. Selanjutnya kontrol diri manajer. Nah ini yang apa? Motivasinya dari intrinsik atau dari dalam diri. Karena itu menyelesaikan permasalahannya dari dalam diri mereka, tidak diancam oleh gurunya dan tidak dihukum oleh gurunya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan aja. Apa yang kita yakini, maksudnya apa yang kita yakini dalam kesepakatan kelasnya sebelumnya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nanti ada beberapa tahap dalam tahapan dalam posisi control manager. Oke, baik. Ini keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menerapkan posisi control manager, kita buat dulu namanya keyakinan kelas. Ya, kalau kita bisa bilang kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau di sekolah kan namanya peraturan ya. Tapi kalau peraturan kan lebih rinci gitu. Kalau keyakinan kan tidak, dia lebih abstrak, lebih simpel. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal atau yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, sedikit aja tapi kena dengan semua warga. Karena dia membacanya saja sudah rasa, oh itu keyakinan kelas saya buat. Jadi ya pasti di tempat disepakati dan dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jangan yang nggak dapat diterapkan dibuat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, saya buat juga itu di belakang kesepakatan kelas untuk curah pendapat di belakang tuh namanya kesepakatan kelas. Nah dari kesepakatan kelas itu kita bisa ambil benang merahnya tentang apa yang mau mereka. Nah, apa mau mereka bisa kita tuliskan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya jadi dari setiap waktu atau setiap semester ganti boleh, tergantung dari kesepakatan yang disepakati bersama. Oke, baik, lanjut. Nah ini ya segitiga restitusi namanya. Di terakhir ya, dalam segitiga restitusi itu yang kita terapkan posisi kontrol itu adalah manajer. Nah, namanya segitiga restitusi. Kenapa restitusi? Sebenarnya ada 3, ada penghukum, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau penghukum udah jelas ya, ada aturan salah pasti kita hukum, itu penghukum. Kalau konsekuensi anak tersebut melakukan dan tahu konsekuensinya apa. Misalnya dia menjatuhkan air di
apa? Lantai, ya. Apa bukan namanya jatuh airnya ke lantai kan? Konsekuensinya apa? Anak itu pasti akan membersihkan atau mengepel air yang ada di lantai, itu konsekuensinya. Kalau restitusi dia lebih mengetahui kesalahannya dan anak itu juga bisa menerapkan solusinya sendiri, bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri. Oke, dia ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang paling bawah dasar. Setelah menstabilkan identitas, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi saya tanya alasannya, pasti punya alasan kan, punya berbuat seperti itu. Nanti dia pasti cerita sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Baru kita tanya keyakinan kita apa yang kita sepakati dulu. Dari keyakinan itu anak tersebut bisa menjadi orang yang seperti apa? Orang seperti apa? Artinya orang yang lebih baik dari kesalahan yang dilakukan. Oke, lanjut. Jadi langkah-langkah untuk praktik segitiga restitusi itu ada 3 yang tadi kan. Pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati di kelas sebelumnya. Oke, kemudian menstabilkan identitas, dari kontrol kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, menstabilkan itu kita dulu pernah lakukan yang tidak baik. Semua orang juga pernah melakukannya. Tapi apa hal yang lebih terbaik lagi yang bisa kamu lakukan? Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya, pasti semua perilaku anak itu pasti ada alasannya. Bisa jadi 5 kebutuhan dasarnya salah satu tidak terpenuhi. Bisa jadi misalnya dia orang tuanya ribut di rumah, jadi dia di kelas itu, di sekolah itu jadi merasa kurang kasih sayang, bisa. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan itu sebagai motivasi internal karena anak tersebut yang buatnya. Jadi itu jadi motivasi internal mereka. Jadi dari kesalahan mereka, jadi mereka tahu kesalahannya apa dan solusi ke depannya seperti apa. Oke, lanjut. Untuk contohnya seperti ini. Dalam video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif mengenai praktik segitiga restitusi di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan sifat positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Berikut gambar dari segitiga restitusi. Ini tadi yang sudah kita lakukan. Adapun langkah-langkah praktik segitiga restitusi yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, tiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Pada hari Kamis, saatnya Alif dan teman-temannya melaksanakan piket kebersihan kelas. Tetapi Alif tidak ikut membersihkan kelas sewaktu teman-temannya sedang sibuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pak Safwan mengetahui hal tersebut karena ada laporan dari teman piketnya bahwa Alif tidak melaksanakan tugasnya. Kemudian Alif dipanggil Pak Safwan ke ruang guru. Waalaikumsalam. Tekan dulu Alif. Alif tahu nggak nama bapak panitia ini? Kenapa Alif tidak pernah tidak? Sekolah lah, dia tidak pernah pelan ya.
Bukan juga Bapak nggak makan tugas tiket, tapi Bapak manggil adik ke sini supaya sama-sama mencari solusi ya, sama-sama untuk memperbaiki situasi ini ya, ya. Nah, adik boleh saja tidak melaksanakan tugas tiket pada hari ini, tapi bagaimana dengan teman-teman yang sudah melakukan tugas dan adik tidak melaksanakan tiket? Nah, itu tahu adik kan? Nah, adik masih ingat nggak dengan keyakinan kita yang kesepakatan ini? Apa itu? Kalau tiket datang harus tepat waktu dan datang lebih awal. Nah, itu dia, tahu kan? Ada di sana. Jadi, tahu ya, datangnya awal ya, tambah lagi ya. Kira-kira dari keyakinan kelas kita itu apa yang hal baiknya? Iya, kita bisa tanggung jawab dan saling menghargai teman kita kan. Ya, jadi kedepannya kalau besok itu ada tugas kita kali jelas ya, ada datang lebih awal ya. Nah, jangan tambah lagi ya. Jadi baik jadi akan kembali ke teman kelompoknya. Waalaikumsalam. Skenario kasus 2. Pada saat Pak Sapuan sedang menjelaskan pelajaran matematika, ada seorang murid yang bernama Cinta sedang asyik bercerita dengan teman-temannya, sehingga penjelasan guru tidak dia dengarkan sedikit pun. Ketika jam pelajaran selesai, Pak Sapuan pun memanggil Cinta ke ruang guru. Waalaikumsalam ya, silakan duduk. Cinta tahu nggak kenapa bawa panggil Cinta? Tidak tahu ya. Ini tadi kalau baca Bapak ya, bawa perhatikan Cinta sudah cerita dengan temannya tadi. Ya, nah kenapa Cinta bercerita terus dengan temannya tadi? Oh gitu. Bapak juga dulu pernah sekolah dan Bapak juga kurang suka dengan pelajaran matematika. Tapi ini Cinta, bagaimana kita menyelesaikan sama-sama ya masalah ini, kita perbaiki situasi ini ya. Cinta boleh aja lo bercerita dengan teman-temannya, tapi ada waktu dan tempat yang Bapak sediakan ya. Nah, jadi menurut Cinta, bagaimana kalau Cinta itu bercerita, menjelaskan sesuatu, kemudian temannya juga mendengarkan atau orang lain juga mendengarkan Cinta, gimana perasaan Cinta? Saya kecewa dan merasa tidak dihargai. Gitu. Nah, seperti itu lah Bapak ya. Nah, jadi Cinta masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita yang kita sepakati dulu? Masih. Itu Cinta. Dan saya menjelaskan pelajaran, seperti saya mendengarkan tidak mengerti satu pelajaran. Gitu. Tahu kan Cinta? Nah, jadi dari keyakinan kelas kita yang kita buat itu, apa hal baik yang Cinta dapatkan? Iya, kita harus saling menghargai orang lain, menghargai teman berbicara kita ya. Nah, itu baiklah Cinta. Kedepannya kalau Bapak lagi sedang menjelaskan pelajaran, kita jangan bercerita dengan temannya dulu ya. Oke, terima kasih Cinta. Ya, silakan kembali ke teman-temannya. Nah, itu adalah restitusi itu. Ya perlu kita menghukum kan, seperti itulah. Nah, itu pasti kontrol sebagai manajer itu. Terhadap praktik Kontrol sebagai manajer untuk menerapkan segitiga restitusi. Ini tanggapan muridnya. Tanggapan murid saya agak kesulitan. Saya melakukan restitusi dengan Pak Sapuan. Saya lebih dihargai pendapat saya dengan masalah yang saya hadapi untuk mencari solusi bersama-sama. Setelah saya melakukan restitusi bersama Pak Sapuan, saya merasa lebih dihargai pendapat saya dalam menyelesaikan masalah, dan kedepannya saya akan menghargai orang lain. Oke, itulah Bapak Ibu mengenai kegiatan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di sekolah
mudah-mudahan dari video terakhir tadi itu bisa membuka Bapak Ibu untuk penerapan mana posisi kontrol guru lebih mengarah ke posisi kontrol sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Mudah-mudahan bisa saja lebih baik lagi untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih sudah kiranya meluangkan waktu untuk saya berbagi pengetahuan selama mengikuti guru penggerak ini. Semoga kedepannya kalau ada informasi atau pengetahuan baru yang saya terima bisa saya bagikan lagi ke Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kurangan dan kesalahan saya dalam berbicara pada Bapak Ibu. Semua itu datang dari saya mohon maaf sebesarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.